Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang susunan obat-obat susunan saraf pusat, tapi ke arah stimulan dan depresan, gitu ya. Yang kemarin kan udah masuk obat-obat anestesi ya. Itu termasuk obat depresan SSP. Nah, makanya di sini kita lebih fokus ke yang stimulan. Mungkin beberapa bahan untuk depresan, tapi apa lebih ke stimulan. Jadi, sebentar. Ya. Nah, jadi obat SSP itu dia dibagi jadi tiga ya, stimulan, depresan, dan psikofarmaka. Yang stimulan itu dia psikomotor, anoreksia, apa analeptikum, stimulan saraf lain. Yang lainnya depresan, anestetika umum, hipnotik sedatif, analgetik, antiepileptik, sama relaksan nih udah semua ya rata-rata kemarin. Nanti kita tambahin aja sedikit-sedikit. Nah, terus anatomi susunan saraf pusat. Jadi susunan saraf pusat itu terdiri dari dua otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak itu dibagi jadi dua, ada cerebellum dan cerebrum yang dibungkus oleh meninges gitu. Nah, terus anatomi susunan saraf pusat tadi dibaca aja ya, cerebrum yang besar, ada hipotalamus untuk mengatur kewaspadaan dan lain-lain, terus talamus, cerebellum, medula oblongata, medula spinalis ya. Ini untuk dibaca aja supaya mungkin nanti nggak bingung ya. Terus fisiologi juga udah. Nah, fisiologi obat SSP, analgesik, antipsikotik, narkotik, sama antiepilepsi. Terus obat yang bersifat merangsang itu dikatakan sebagai stimulan ya. Stimulan tuh ada dua, stimulan psikomotor dan stimulan psikogenik. Nah, stimulan psikomotor contohnya adalah santin, nikotin, kokain dan amfetamin. Sementara stimulan psikomimetik itu halusinogen ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, stimulan psikomotor. Metilsantin, nikotin, kokain, amfetamin. Nah, metilsantin yang pertama ya, itu yang biasa dipakai sehari-hari paling sering ya minum kopi, ada kafeinnya. Jadi kafein, teofilin, teobromin itu merupakan metilsantin ya. Dia fungsinya adalah untuk apa? Mengeluarkan CA, translokasi CA ekstrasel. Jadi CA-nya banyak di ekstrasel gitu. Sehingga terjadi peningkatan siklik AMP dan siklik GMP dan penghambatan fosfodiesterase. Jadi ini hubungannya dengan kontraksi otot kemarin ya. Kalau CA-nya banyak di ekstrasel, CA-nya akan bisa dipakai untuk kontraksi lagi. Entah itu otot jantung, otot pembuluh darah, dan otot lurik dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau misalnya habis minum kopi tuh dia berdebar karena otot jantungnya dia banyak CA di luar, dia bisa berkontraksi gitu ya. Nah, dosis kafein 122 sampai 200 miligram meningkatkan kesiagaan ya. Terus untuk 1,5 gram kafein itu 12 sampai 15 cangkir kopi banyak ya sebenarnya. Menimbulkan ansietas dan gemetar. Jadi kalau sampai 12 gelas tuh memang ini, tapi kafein juga ada konsentrasinya ya. Kalau misalnya mungkin yang strong banget kita rasa itu juga nggak harus sampai 12, dia sudah menimbulkan ansietas dan gemetar gitu. Terus sistem kardiovaskuler tadi yang udah dijelasin ya, peningkatan denyut nadi. Jadi jantungnya berdetak, apa berdetak itu bisa ada yang berdebar-debar, itu bisa karena kafein juga.
Terus meningkatkan sekresi asam lambung ya. Makanya kalau orang habis minum kopi atau minum kopi tanpa belum makan, itu biasanya ada yang sampai nyeri lambung, mungkin sampai masuk UGD atau gimana itu karena dia sifatnya asam, dia meningkatkan asam lambung juga gitu. Terus sebagai diuretik juga, gimana sebagai diuretik? Jadi karena denyut jantungnya meningkat, ada yang beredar ke ginjal kan juga meningkat ya. Nah, ketika darah yang beredar ke ginjal meningkat, disaring, urinnya juga meningkat gitu. Terus penggunaannya ya kalau teofilin untuk melemaskan otot bronkus ya pada penderita asma gitu. Metilsantin per oral mudah diabsorpsi dan didistribusi, terus di metabolisme di hati diekskresikan melalui urin. Jadi ingat kalau kita minum kopi, kadang ada yang sampai buang air kecilnya bau kopi. Nah, itu berarti apa kalau misalnya lupa ya, dia apa kopi kan termasuk mengandung kafein. Nah, termasuk metilsantin, berarti dikeluarkan melalui urin gitu. Nah, terus efek sampingnya kalau yang sedang ya bisa ansietas, insomnia, agitasi karena dia meningkatkan kewaspadaan tadi ya. Jadi dia bisa ansietas gitu. Terus pada dosis tinggi dia muntah dan kejang. Tapi enggak sih, biasanya jarang kecuali kalau minumnya 1 kilo gitu. Kopinya. Nah ini jarang, tapi muntah sering karena dia memicu sekresi asam lambung gitu. Terus aritmia jantung juga bisa, bisa kalau misalnya kan dia membuat jantung berdetak terus ya. Ketika apa kan kalau ada tuh kemarin di rekam jantung ya nanti kita belajar ada gelombang P, QRS kalau dia terlalu cepat sampai P-nya itu tidak ada dia bisa menyebabkan aritmia gitu. Terus kalau misalnya penghentian mendadak bisa sakit kepala ya gejala putus obat. Nah ini ya kafein dan lain-lain dibaca aja. Yang kedua adalah nikotin. Ini kebiasaannya bapak-bapak semua ya ngopi, ngerokok, nikotin. Nah, nikotin ini dia zat aktif pada tembakau ya, digunakan untuk terapi kecuali apa terapi penghentian rokok gitu. Nah, terus mekanisme kerjanya adalah kalau pada dosis rendah dia stimulasi ganglion. Kalau pada apa? Kalau pada dosis tinggi dia penghambatan ganglion gitu. Nah, terus bentar ya. Efek pada sistem saraf pusat ya. Dosis rendah dia menyebabkan euforia, kesadarannya meningkat, atensi relaksasinya meningkat, daya belajarnya meningkat. Jadi mungkin kalau ada yang punya temen, kalau belajar harus sambil ngerokok gitu, nah itu mungkin karena efek nikotin ini, jadi dia merasa terang gitu otaknya. Terus, tapi kalau pada dosis tinggi dia bisa menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan dan hipotensi. Efek perifernya apa? Meningkatkan tekanan darah dan nadi gitu. Terus stimulasi ganglion juga untuk aktivitas saluran cerna. Efek sampingnya apa? Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, metabolisme beberapa obat juga meningkat. Ini nikotin ya. Terus kemudian kokain. Kokain itu dia adiktif ya. Bekerjanya di sentral dan perifer. Dia menghambat eh, reuptake norepinefrin. Jadi kalau kemarin kita belajar ya di apa sinaps itu kan ada presinaps sama posinaps. Kebayang nggak? Tahu bingung? Jadi sebentar ya, coba saya iniin gambarnya. Bentar. Nah, ini kan sinaps ya. Jadi apa namanya? Ini kan presinap, nih possinap, nih reseptor ya yang kemarin. Nah, dia itu mencegah reuptake norepinefrin. Misalnya nih keluar dari sinaps adalah norepinefrin.
dia berikatan dengan reseptor, harusnya dia dilepas lagi, dilepas dari reseptor, diurai. Nah, dia tuh nggak bisa lepas. Akhirnya norepinefrinnya nempel terus di sini, gitu. Mencegah reuptake kayak gitu maksudnya ya. Terus, bentar. Inhibisi, dia meningkatkan respon SSP, pemanjangan efek dopaminergik paling banyak terjadi rasa gembira yang berlebihan ya. Terus, nah, penggunaan dalam terapi untuk anestetik lokal, mata dan THT, satu-satunya anestesi lokal yang bersifat vasokonstriksi ya. Terus rute pemakaiannya bisa dikunyah, dihirup, rokok, injeksi IV. Terus efek puncaknya 15 sampai 20 menit per inhalasi. Jadi lebih cepat ya kalau inhalasi. Efek sampingnya apa? Ansietas, aritmia jantung, RR-nya meningkat, kecepatan respirasi ya, depresi, terus depresi emosional terutama ya, gitu. Terus lanjut ke amfetamin. Amfetamin ini dia kerjanya sama ya, pusat sama perifer. Terus dia menghambat monoamin oksidase. Jadi dia spesifik ya. Monoamin oksidase kan dia apa namanya? Yang eh me, ini ya, mengurai norepinefrin kalau sudah tidak terpakai lagi, sudah selesai bekerja gitu ya. Kalau mau monoamin oksidasenya itu dihambat, norepinefrinnya akan banyak di sinap yang tadi ada gambarnya tadi itu. Sehingga akan menimbulkan efek. Efeknya apa? Paling sering euforia gitu. Nah, ini memacu ya, kesiagaan meningkat, berkurangnya keletihan, insomnia. Terus pada dosis tinggi menimbulkan kejang, penggunaan dalam terapi. Karena ini meningkatkan atensi, ini bisa dipakai untuk ADHD, tapi ada dosisnya. Anak ya terutama gitu. Untuk narkolepsi, pengatur nafsu makan, dan terapi depresi. Terus efek pusatnya tadi udah dijelasin juga ya, mual muntah diare, dia bentuknya macam-macam dengan berbagai warna ya. Terus kita masuk ke halusinogen. Tadi udah apa namanya yang psikogenik ya, ya psikomotor atau psikogenik. Terus kita masuk ke yang halusinogen atau psikomimetik. Kalau tadi kan dia memicunya adalah lebih ke fisik ya, dia jadi siaga, detak jantungnya meningkat. Nah, kalau halusinogen berarti dia pola pikiran gitu berpengaruhnya, berpengaruh ke pola pemikirannya. Misalnya apa aja? Yang pertama adalah LSD ya, asam erik dietilamid, terus THC sama PCP. Kita masuk ke yang pertama ya. Oh enggak, obat ini dia mempengaruhi perubahan persepsi. Bahkan nggak harus dalam mimpi ya. Ini bisa jadi juga di pada saat orangnya sadar gitu. Yang obat pertama adalah apa? LSD. Dia terjadi aktivasi saraf simpatik yang menyebabkan pupilnya lebar, tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat, bulu kuduknya berdiri. Dosis LSD di sini nanti dicari tahu aja ya. Terus halusinasi dengan warna berkilauan, perubahan pikiran. Jadi gini, ini eh lebih ya, menurut pasien-pasien jiwa yang sedang rehab, kalau dia makan LSD itu biasanya dia memperhatikan detail-detail yang tidak dia perhatikan sebelumnya gitu. Jadi itu termasuk perubahan pola pikir gitu. Terus dia juga bisa misalnya ketika dia menonton sesuatu gitu, entah walaupun cuma dari laptop atau dari HP, itu dia merasa gambarnya seperti keluar dari layar itu sehingga lebih hidup dan lebih menyenangkan begitu. Nah, terus biasanya seringnya tuh seniman gitu ya. Dia ingin misalnya membuat lagu atau lukisan gitu. Dia mulai misalnya dia pasien tuh di Marzuki Mahdi ya, dia pencipta lagu. Kalau dia mau bikin lagu itu,
dia selalu makan LSD. Terus dia perhatikan akuariumnya. Dia lihat, oh ternyata ada ya udang-udang kecil. Ternyata daunnya bulat. Ternyata lumut-lumut ini tuh bagus gitu. Jadi dari situ terciptalah karya-karya yang dia ini. Tapi sebenarnya karya bisa tercipta tanpa LSD gitu. Tapi ini contoh kira-kira yang terjadi kayak gitu. Nah, terus ini apa pada ganja ya. Kanabis THC itu paling sering pada ganja, euforia, terus nafsu makannya turun ya. Karena kan dia merasa senang terus ya, merasa senang terus, banyak energi, nggak nafsu makan, akhirnya nggak makan, nggak minum, jadi bisa apa? Aki pasiennya, akut kidney injury gitu. Terus di sini tetrahidro cannabiol ya, dia efeknya setelah 20 menit inhalasi, setelah 3 jam hilang efek tersebut, efek sampingnya, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah. Ini antiemetik yang poten untuk pasien CA yang di kemoterapi ya, gitu. Terus Vanciclidin itu efek adiksinya lebih kuat ya. Tapi kalau pasien yang kecanduan ini jarang, paling sering tadi LSD sama ganja ya, gitu. Oke, sampai sini kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke yang depresan SSP. Kemarin udah dibahas ya yang hipnotik sedatif, dia membuat efek pengantuk, terus hilang kesadaran gitu ya. Terus ini yang reseptor GABA kemarin juga udah dibahas. Barbiturat juga hambatan untuk reseptor GABA meningkatkan inhibisi yang diperantarai oleh GABA yang kemarin udah dibahas. Contohnya fenobarbital, tiopental gitu ya. Terus benzodiazepin kemarin udah dibahas ya, contoh obatnya Milos, midazolam, terus ini ada yang diazepam juga bisa berperan sebagai anti kejang, anti konvulsan, untuk relaksasi otot dan untuk hipnotik gitu. Pada overdose besar dia menyebabkan depresi napas ya. Ini juga udah dijelasin kemarin ya cara kerjanya si benzodiazepin. Nah, kemudian analgetik. Analgetik udah kemarin disinggung-singgung juga ya. Analgetik itu adalah mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran gitu. Hmm, ini nyeri, mekanisme tubuh dan lain-lain ya, penyebab nyeri. Jadi nyeri itu dari perifer ya, dia ditangkap oleh reseptor nosiceptif, kemudian dia dibawa ke saraf melalui saraf perifer dibawa ke medula spinalis. Di medula spinalis ada persilangan ya, ada persilangan. Makanya kalau misalnya orang stroke, kalau di otak kanan yang lemah kiri, kalau yang di otak kiri yang lemah kanan karena di persarafan itu di tulang belakang ada persilangan gitu ya. Di persilangan terus dibawa ke talamus gitu. Nah, yang opioid itu kerjanya di talamus. Nah, antidepresan nanti di apa formasi retikular gitu. Opioid juga bisa bekerja di perifer ya, di persarafan perifer. Obat anestetik yang kemarin kita bahas itu kerjanya di lobus gyrus otaknya gitu. Nah, terus ini peradangan ya dibaca aja. Ini adalah penjelasan dari yang tadi. Kalau lihat gambar bingung, mungkin lihat tulisan aja gitu. Nah, dibagi jadi dua si analgetik ini, non opioid sama opioid gitu. Nah, yang non opioid, opioid kemarin udah kan yang kita bahas ya. Ini fentanyl gitu ya, udah kita bahas. Sekarang yang non opioid. Non opioid itu dia menghambat COX. COX itu adalah siklooksigenase.
dia di daerah yang terluka sehingga mengurangi pembentukan mediator nyeri atau prostaglandin. Intinya itu. Efek lainnya apa? Karena prostaglandin berperan dalam demam, jadinya dia bisa berperan sebagai antipiretik gitu. Nah, mekanismenya tidak berbeda ya dengan NSAID dan COX-2 inhibitor. Ini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya apa nyeri-nyerinya tergantung nyeri apa sih. Tapi paling sering kalau orang-orang udah tua ya, terus sakit lutut gitu pas jalan terus dikasih Dexa sama metil itu enakan atau metil gitu enakan. Karena glukokortikoid nih di sini kerjanya apa trom menghambat fosfolipasa A2 menjadi asam arakidonat. Nah, kalau misalnya analgetik yang tadi dia menghambat asam arakidonat menjadi produk-produk ini gitu. Intinya itu aja. Ini nama obatnya ya, yang paling sering kita pakai kan paracetamol, acetaminophen, terus aspirin, celecoxib. Jadi ada yang spesifik sama tidak spesifik ya, itu agak advance ya. Yang penting ini paham aja dulu gitu. Terus natrium diklofenak, asam mefenamat gitu. Nah, ini yang opioid tadi udah kemarin udah sempat dibahas ya. Bekerja di SSP ada yang dibagi jadi dua dua golongan. Ada yang opioid kuat sama lemah. Nah, yang kemarin kita bahas tuh yang kuat ya untuk nyeri hebat. Misalnya kalau dioperasi kan dibelek ya, dia nyerinya hebat. Nah, kalau apa analgetik opioid lemah contohnya kodein obat batuk ya sama dextromethorphan gitu. Antagonisnya apa kalau keracunan dikasih apa? Naloxon ya. Nah, terus tulang belakang, perifer, rasa nyeri, oke. Nah, ini tambahan ya, antidepresan. Antidepresan itu juga termasuk apa namanya? eh apa ya? Depresan SSP gitu ya. Jadi dia itu memperbaiki gejala depresi, menghilangkan depresi, memperbaiki mood gitu. Kalau biasanya tuh juga kan orang depresi ada gangguan ansietasnya juga ya. Jadi dia lebih stabil. Contohnya obatnya desipiramin, imipramin, amitriptilin gitu. Nah, jadi ini ya apa namanya pada inhibitor MAO dia meningkatkan psikomotor dan memperbaiki mood. Pada desipramin dia meningkatkan psikomotor sama memperbaiki mood sama ya. Cuma imipramin dia menurunkan tapi memperbaiki mood. Amidriptilin dia menghambat dan menghilangkan rasa takut. Jadi kayak kalau misalnya dia apa mungkin demam panggung atau mau apa ikut fear factor atau apa amidriptilin tuh bisa menghilangkan rasa takut dan memperbaiki mood gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Ini Ada mau yang mau nanya, ya? kalau yang apa sih penyakit bipolar itu dia butuh antidepresan nggak sih? Nah, kalau bipolar itu kan dia gabungan antara depresi dan manik ya, gitu. Atau bipolar tipe 2 ada yang depresi dan hipomanik. Nah, ketika depresinya, fase depresi dan depresinya itu sangat mengganggu, dia bisa dikasih antidepresan. Tapi antidepresan yang diberikan itu bukan yang tadi, bukan salah satu dari yang tadi. Yang diberikan biasanya SSRI yang apa ini selektif serotonin reuptake inhibitor ya. Contohnya sertralin, fluoxetine karena dia masalahnya itu apa berdasarkan apa penyebabnya ya. Karena masalah pada ininya serotoninnya. Makanya dia cemas juga, dia depresi itu kayak gitu. Nah, terus tapi ada beberapa kasus kalau misalnya dia sudah ada keinginan bunuh diri, itu baru diberikan amitriptilin gitu. Nah, terus tapi
pada dasarnya yang dibutuhkan pasien bipolar itu adalah mood stabilizer. Contohnya litium. Terus kalau obat yang zaman sekarang ya aripiprazol gitu ya. Itu obat yang apa sering dipakai pasien bipolar. Kenapa? Karena dengan kita memberikan antidepresan pada pasien bipolar itu akan meningkatkan efek maniknya. Nah, kalau maniknya baik, misalnya dia jadi lebih produktif kerja terus, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata maniknya tidak makan-makan, tidak tidur 5 hari, terus dan lain-lain itu nanti pasien-pasiennya kayak gitu. Jadi kita lihat kondisinya sih sebenarnya. Boleh diberikan pada kondisi tertentu, tapi tidak wajib diberikan, gitu ya. Gimana? Bisa diterima? Kamu terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Bu mau nanya dong, Bu. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Apa? Gimana? Izin tanya, mau Iya, iya, tanya. boleh. Ya, ya gimana? Ya, kalau misalkan ada kan kombinasi itu yang buat apa? eh yang gabungan sama yang SSRI itu yang sama Depakot gitu tuh, Bu. Mm-mm. Itu kan buat nah, itu biasanya kombinasinya itu buat apa ya, Bu? Kombinasinya buat apa? Ya. Biasanya kalau tergantung ininya sih bisa macam-macam ya. Tapi Depakort itu biasanya mood stabilizer juga bisa. Jadi kalau apa namanya bipolar bisa, gangguan cemas menyeluruh pun bisa. Jadi tuh Depakort itu di situ fungsinya sebagai adjuvan gitu. Ya, Bu, makasih. Nah, iya. Gimana? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, ini sambil saya absen dulu ya. Bentar. Bu, boleh nanya Ya, lagi nggak? iya boleh. Kalau yang panik apa panik attack atau gangguan kecemasan kan dia kadang ke di keramaian kan suka sesak napas. Nah, Kalau buat penanganan pertamanya itu boleh nggak sih dikasih apa obat anti sesak gitu? oh nggak. Tergantung obat sesaknya kenapa. Kalau ternyata ada bunyi ngik, paniknya itu sampai mempengaruhi apa otonomnya dia, membuat asmanya kambuh, boleh kita kasih apa salbutamol gitu. Tapi salbutamol pun juga udah jarang dianjurkan untuk penderita asma. Kenapa? Karena dia memperpendek waktu kekambuhan. Jadi misalnya minggu sebelumnya dia kambuh 5 hari, ini dia akan kambuh 4 hari gitu. Kalau kalau terlalu sering gitu. Nah, kalau misalnya emang, tapi kalau kambuh sesek dan tidak ada obat lain, boleh aja kita kasih kayak sabutamol. Tapi kan problema masalahnya itu adalah kepanikan dia kan. Kita bilangnya agorafobia. Jadi dia takut di keramaian. Ketika misalnya dia sesak, kita harus membuat dia menyadari lingkungannya. Mungkin kalau dia nggak kuat, kita bisa ajak dia ke tempat yang lebih sepi gitu ya. Terus kita harus membuat dia menyadari lingkungannya bahwa nggak ada apa-apa kan di sana gitu. Kalau nggak ada wheezingnya ya, misalnya. Terus daripada obat lebih bagus kita kasih dia plastik atau kantong apa? Kantong ini, kantong kertas. Terus suruh dia tiup-tiup. Kita hitung sampai 5 ya, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, terus suruh dia tiup
kantong kertasnya, hitung lagi sampai 5. Kayak gitu terus sampai kesemutan di tangannya hilang. Biasanya kalau pasien gangguan cemas tuh kan dia nafasnya cepet ya. Dia sering ngerasa kesemutan tuh di tangannya gitu. Bukan karena gangguan oksigen, bukan, tapi emang karena cemasnya membuat dia seperti itu. Nah, itu kita bisa lebih gunakan itu gitu. Kalau anti cemas, obat-obat diazepam itu nggak begitu membantu ya, karena sebenarnya yang diperlukan adalah dia menyadari keadaannya dia gitu. Kalau dikasih mungkin dia akan tenang, ngantuk yang tenang karena mengantuk gitu. Tapi nanti setelah efeknya habis dan dia di keramaian lagi, dia akan apa namanya merasakan hal yang sama lagi gitu. Kira-kira gimana? Bisa diterima? Berarti kalau yang misalnya eh, apa sih kecemasannya kambuh itu nggak perlu dikasih obat ya, cukup Enggak. penanganan yang tadi aja. Iya, jadi dia nggak perlu dikasih obat pada saat kambuh, pada saat timbul paniknya tuh nggak perlu, tapi obat rutinnya perlu gitu. Obat rutinnya tetap diminum walaupun dia tidak kambuh gitu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama ada lagi? Gimana? Kalau nggak ada, kita cukupin sampai di sini aja ya. Bentar, saya absen. Absen mana sih tadi? Bentar ya, input. Hadir.